selamat pagi menjelang siang. Pagi. Kebetulan kita mengadakan terkait dengan pembinaan tenaga kerja di PT Kiwas Teknologi Indonesia, Bu ya. Iya. Kebetulan perwakilan pekerja namanya siapa? Martin Ningsi. Ya? Martin Ningsi. Oh, Martin Ningsi. Panggilannya Ningsi kali ya. Panggilannya. Sudah berapa lama kerja di sini? Sudah 1 tahun setengah, Pak. 1 tahun setengah. Statusnya? Kontrak. Karyawan kontrak. Nah, hak-hak pekerja yang sudah diperoleh untuk status karyawan kontrak kalau sudah terpenuhi semua, misalkan seperti BPJS Ketenagakerjaan, sudah BPJS Kesehatan, Sudah. terus karena ini lebih dari 1 tahun ya, uang kompensasi gimana sudah dibayarkan? Sudah dibayarkan. Dibayarkan ya, sesuai dengan UMP kita ya. Ini mengenai kontraknya itu berapa sekarang? Kontrak ketiga. Kontrak ketiga berarti per durasi per kontraknya 1 Pak 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. berarti udah benar 3 kali dapat Iya. ya? Besarannya? Proporsional sesuai dengan UMK, satu kali upah. Kalau 6 bulan berarti proporsinya per 6 bulan. Oh iya. Terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan nih, banding sih kalau berangkat kerja dari rumah ke perusahaan menggunakan apa? Menggunakan sepeda motor. Nah, sepeda motor punya SIM enggak? Punya SIM aktif, pajak juga aktif. Nah gini, jadi ada terkait dengan asuransi atau BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi kita apabila berangkat ke tempat kerja maupun pulang kerja itu harus di jalur yang kita lalui. Apabila tidak di jalur itu kita mengalami kecelakaan kerja atau katakanlah kita terjatuh lah atau pleset nabrak terjadi insiden di lapangan, kalau kita bukan jalur yang kita biasa lalui itu tidak bisa diklaim. Khawatirnya ada kendala. Kalau misal saya berangkat pakai jalur A, pulang pakai jalur B, itu masih bisa diklaim. Nah enggak, harus jalur yang sama kecuali misalkan ada kecelakaan atau macet total atau apalah, Yang penting ada berkabar. force majeure kejadian di tempat yang biasa. Nah itu mungkin bisa cuma atas pengetahuan pimpinan. Misalkan jalur ini tuh padat, ramai, macet gitu ya, akibat ada apa di situ kita nggak bisa lagi itu, tapi kita cari jalur alternatif lain. Nah itu kita hubungi dulu tuh pimpinan, Bu, Pak, kita nggak bisa dapatkan biasa ini kita ke sini. Nah kalau pimpinan sudah mengetahui, ya kalau nanti bisa membantu. Itu ada keluhan untuk Soalnya kalau berangkat biasanya pakai jalur A, kalau pulang memang jalur B. Karena kalau pulang itu jalur A itu sering ada mobil. Berarti itu mah udah biasa. Tapi udah kebiasaan. Udah biasa itu mah biasa. nggak masalah. masalah. Misalnya tadi yang dijelasin sama Pak itu misalkan ada yang terjadi di luar dugaan sehingga kita Misalkan ambil saya- alternatif yang lain. Biasanya Berkabar. menjadi wajib ABK itu Atau kita misalkan ada keluar ada surat tugas, nanti itu bisa untuk membantu. Kalau terkait ini MCU sudah dilaksanakan? sudah. Ya tahun sekali. Berarti BPJS oke sudah, MCU sudah, kompensasi juga sudah. Kalau upah sesuai UMK. Sesuai dengan UMK, ada kenaikan UMK juga sesuai dengan Oh gitu. Kira-kira apa tuh yang Ada keluhan? mau disampaikan, ada keluhan atau enggak atau cukup? sejauh ini ya ada Pak, tutup perusahaan sudah sesuai dengan Sesuai dengan regulasi ya. Oke, ini baik, terima kasih. Ini diisi dulu nih untuk pembinaannya. Berarti nggak ada keluhan ya? Ya masuk. Selamat siang Pak. Ya selamat siang. Mohon izin Pak, ya saya mau melaporkan terkait rencana kerja pembinaan lanjutan untuk bulan Agustus 2026. Kebetulan rencana kerja kita lebih mengedepankan perusahaan alidaya karena mengingat terdapat peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang baru di nomor 7 tahun 2026 tentang perusahaan alidaya yang tidak dapat bekerja untuk di
bagian-bagian utama, jadi sekarang hanya tinggal bisa di bagian pendukung saja gitu. Adapun kegiatan itu pun mencakup security, cleaning service, antar jemput penumpang sama catering. dan catering gitu. Dan yang kedua memang perusahaan Ridaya ini pun pada saat mereka membuat MOU atau perjanjian dengan perusahaan pengguna, mereka harus mencatatkan MOU tersebut pada dinas tenaga kerja tempat mereka ditempatkan gitu. Ya kebetulan memang di wilayah kerja UPTD wilayah 2 ini khususnya di Kabupaten Bekasi memang sangat banyak untuk perusahaan Ridaya. Nah ini data-datanya ini Pak, tentu saja akan melakukan pembinaan di bulan Agustus 2026. Barangkali bisa dicek dulu Pak. Berarti mayoritas semuanya kaitan sama Ridaya ya, itu Iya. perusahaan Ridaya semua ya. Iya betul Pak. Oh iya, nanti disusun aja apa namanya secara ini terstruktur lah ya. Berarti 1 bulan Agustus kita fokus untuk pemeriksaan Ridaya. Iya, di wilayah Kalau sosialisasi berarti ya. Sosialisasi. Oh iya, kalau kemarin kan untuk Ridaya MOU-nya itu tidak didaftarkan, Iya. tidak dicatatkan. Jadi dengan aturan yang baru sekarang Iya. ada kewajiban untuk mencatatkan. Oh, gitu ya. Ya udah dilanjutkan, nanti diusulkan ke bagian admin nanti ya. Siap ya Pak. Ya masih. Cukup ya. Cukup. Masuk. Selamat siang Pak. Ya sama siang. Ya dulu. Mohon izin Pak, kebetulan kami ingin melaporkan terkait dengan kecelakaan kerja yang dialami oleh salah satu pekerja di perusahaan atas nama Rizka. Kejadian itu waktu itu beliau melaporkan dua jari dari telunjuk dan dari tengah ini terpotong sehingga mengalami cacat gitu. Adapun kegiatan yang telah tim melaksanakan, kita sudah dibuatkan surat perintah untuk penugasan ke perusahaan tersebut, dan kami pun dengan tim sudah melaksanakan pemeriksaan, dan kita pun sudah mendapatkan kronologisnya. Memang terpotong karena si pekerja ini bekerja di produksi, jadi terpotong oleh mesin assembling, jadi terpotong. Nah dua jari ini sudah tidak dapat berfungsi kembali. Mesin CNC kali ini. Mesin CNC sebelum ya. Terus kaitan sama apa korban gimana? Untuk penanganannya? Untuk korban sudah ditangani, sudah dibawa ke rumah sakit juga pada saat kejadian, dan kita sebagai pengawas ketenaga kerjaan membuat penetapan terkait dengan kecelakaan tersebut yang untuk dibuatkan penetapan agar BPJS Ketenagakerjaan dapat membayar santunan bagi si korban tersebut Pak. Oh iya, yang dilanjutkan aja, nanti dibuat kronologisnya, terus pastikan santunan diterima oleh korban, terus dikawal sampai ke rumah sama yang bersangkutan. Iya, siap. Ini kebetulan terkait dengan Kronologisnya ya? kronologis dan penerapan angkanya Pak yang akan kita ajukan ke BPJS Ketenagakerjaan. Barangkali ada yang perlu dikoreksi sebelum kita kirimkan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk membayarkan santunan bagi korban.
Udah cukup, nanti paling dilengkapi sama kronologisnya aja nanti untuk soal dokumennya ya. Ya. Nanti dikawal, pastikan korban menerima sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh BPJS. Ya, mungkin itu aja. Dan dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak. Nah. Selamat siang, Siap Pak, silakan dulu Pak. Iya. Siap Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Kebetulan nih kita mau ada sedikit pertanyaan atau sedikit wawancara terkait bahan pengumpulan keterangan terkait dengan kejadian norma tenaga kerjaan. Mungkin poin-poinnya yang nanti akan disampaikan beberapa hal yang wajib dipenuhi oleh perusahaan ya Pak. Baik Pak, nanti silakan Pak diikut aja apa yang disediakan datanya. Mungkin yang pertama barangkali terkait dengan wajib lapor ketenaga kerjaan online sudah dibuat Pak. Oke siap Pak, saya cek dulu Pak ya. Kebetulan saya sudah buat online-nya, saya lihat Pak. Silakan diikut aja Pak. Oh, masih berlaku ya sampai 2027 Betul Pak. tenaga kerja juga sudah banyak. Untuk peraturan perusahaan sudah dibuat Pak. Saya lihat dulu Pak ya. Bekas itu, aduh, Oh, kayaknya belum lihat itu sudah itu, Pak, sudah lama tuh, udah hampir 3 tahun Pak kita nggak update ya. Jadi gimana Pak? ya nanti barangkali tinggal diupdate kembali aja karena peraturan perusahaan juga jumlah pekerja lebih dari 10 orang itu masih itu memang ada sanksi pidana ini juga yang perlu dibuat. Makanya tentu nanti perlu dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nanti barangkali kalau akte pendirian perusahaan sudah ada ya semua Oke, masih ada, Pak, ya. organisasi, terus karyawannya juga sudah tetap semua, SK-nya pengangkatan juga sudah ada ya. Ada Pak. Hmm. Contoh Pak ya. Contoh saja. Saya lihat Pak. Terus untuk BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan sudah dipesertakan semua. Sudah ada semua Pak. Sudah ada ya. Ini Pak ada bukti bayar juga ada, bukti bayarnya ada. Semua bisa lihat. Assalamualaikum silakan Pak. Lanjut barangkali terkait dengan tenaga kerja asing ada nggak sih? Ini tidak ada Pak. Oh, nggak ada ya. Lengkap semua Pak. Terkait dengan MCU bagi pekerja sudah dilaksanakan belum? Kita itu biasa Pak start kontrol ya dari jauh dari Pak dari tahun Pak. Oh, dari tahun. Biasanya. Nanti mungkin di Desember kita akan itu lagi. Cuma yang sudah Pak. Kita Pak. Semua ada Anjaya. Dia kita belum pegang Pak. Oh, belum ada. Masih semuanya Masih pernah semua ya. kalau untuk lupa apa sudah sesuai tersebut. Kebetulan kita perusahaan yang tak hukum Pak. Jadi kita sesuaikan dengan upaya yang diidentifikasi. Itu yang kita terapkan. Sebenarnya. Iya. Betul Pak.
Ya, kalau untuk buka pengawasannya gimana? Sudah ada Pak. Kita hanya PP yang belum diterbitkan karena sudah basi Pak oleh saya. Dan barangkali juga ada terkait dengan anjuran dari Gubernur Pak Gubernur Ketenagakerjaan. Jadi apabila di sini di platform ketenagakerjaan bisa dimasukkan ke aplikasi siap gawe, nyari gawe maksudnya nyari gawe. Jadi bakal dibuka di situ, nanti ruang tenaga kerja di wilayah ini perlu membutuhkan misalkan teknisi, OB, IT dulu, ya klik aja di situ. Kalau soalnya apa nanti aplikasi itu akan mendatangi terkait kebutuhan dari gawe untuk perusahaan-perusahaan yang berada di luar Jawa Barat. Ini juga untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Barat, karena ini termasuk program yang Bapak KDM juga untuk masyarakat Jawa Barat ini bisa bekerja di wilayah Jawa Barat. Barangkali kalau misalkan Bapak dengan buka klik dari Jawa. Nanti kita jika ada lowongan kerja kita di sana ya. Iya di Jawa, karena itu memang kita sebagai tenaga kerjaan agar menyampaikan perusahaan-perusahaan di Jawa Barat untuk melaksanakan atau membuat mengakses aplikasi dari gawe itu biar lebih. Barangkali itu aja yang dapat disampaikan terkait dengan pembicaraan perusahaan juga maju lagi. Amin. Kerja di luar lagi sehingga akan mantap pengangguran yang ada di kami di sosial media. Oke siap. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Izin Pak, perkenalkan nama saya Nendra, ingin mengkonsultasi tentang THR saya masih dibayar setengah, terus gaji saya belum dibayar di bulan ini, sama kompensasi saya belum juga terlaksana. Oh gitu. Ini mau ditanyakan terkait 3 hal itu aja. Iya Pak, betul. Itu kamu aja atau semua pekerja yang ada di sini? Mungkin dari saat ini itu saya buat. Kamu aja, ada yang lain enggak? Jadi begini terkait dengan yang itu sifatnya normatif. Kamu perusahaan apa di perusahaan induk atau perusahaan Adidaya? Perusahaan Adidaya. Oh Adidaya, ada perusahaan induknya ya. Ini sudah dilaporkan ke perusahaan induk atau belum? Sudah saya laporkan tapi belum saat ini belum ada info lagi. Pada realisasinya. Oke, jadi sekarang ini terkait dengan hal yang bukan perusahaannya. Kamu yang itu tidak kamu yang satu THL baru dibayarkan sekarang. Kedua kompensasi PKWT dibayarkan ya Juni 2026. Oke, kali ini aja karena ini terkait semua ada normatif ya. Paling saya kamu buat aja waktu
ya kan. Ini kan ada keterkaitan, tapi memang apa perusahaan atau yang pernah kerja di situ diganti atau gimana? Mungkin diganti. Oh diganti, kalau diganti perusahaan berarti jadi harus selalu. Nanti ini aja yang dilakukan semua. Nanti dari pihak kami pengawasan ketenagakerjaan wilayah Pulau Karawang ini akan menurunkan tim untuk pemeriksaan khusus terkait dengan laporan ini, dan juga kita akan teruskan ke perusahaan induk sebagai pengguna usaha dari penyelenggaraan laporan ini. Kompensasi dapat dilakukan seluruhnya dan hak pekerja seperti laporan pokok ini bisa diselesaikan dengan keluarga. Itu juga akan turun bersama kita, kita akan cek semua proyek seperti apa, kok bisa digunakan sebabnya, atau memang dari perusahaan itu sudah dibayarkan si pihak alidaya ini tidak ke pekerjanya atau gimana, nanti kita nanti. Nah itu aja yang dapat kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Pak, sudah cukup untuk informasi yang saya tangkap saat ini. Oke, ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Rangga, kita sudah melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan terkait nomor kerja maupun nomor K3 di PT Galindo Internasional. Adapun hasil pembinaan yang kita lakukan pertama adalah terkait dengan pencatatan PKWT, usaha tripartit, usaha struktur organisasi P2 K3 yang dilaksanakan oleh PT Galindo Internasional, serta terkait dengan pembuatan buku pengawasan. Adapun persyaratan-persyaratan ini nanti bisa kita sampaikan terkait dengan pencatatan PKWT itu dilakukan di Disnaker Kabupaten Bekasi serta RKS Tripartit pun sudah dilaksanakan secara online, bisa dilaksanakan di tempat. Berikutnya untuk pengesahan struktur organisasi P2 K3 itu bertempat di PT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pulau Karawang. Persyaratan itu nanti kita berikan, dan untuk pembuatan buku akte pengawasan juga tadi sudah kami berikan persyaratannya, tinggal dilengkapi saja atau bisa langsung datang ke kantor kami di PTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pulau Karawang. Ada yang ditanyakan Pak Rangga? Jelas. Baik, terima kasih Pak Arik. Nanti untuk pengesahan struktur organisasi P2 K3 dan buku akte pengawasan itu dilaksanakan di urusnya itu di kantor PTD Pengawasan Wilayah 2 ya. Iya, saya Mbak Karawang. Baik, untuk kemudian seperti apa Pak Arik? Nah, di sana tinggal bawa persyaratannya, nanti kita bisa daftar ke bagian admin, dan itu prosesnya tidak dikenakan biaya. Gratis ya Pak ya? Baik. Terus kaitan sama yang pencatatan PKWT kan secara online yang nanti bisa dilakukan langsung oleh perusahaan, termasuk sama LKS Tripartit juga dilakukan. Oleh juga kan? Ya, baik Pak. Baik, terima kasih Pak Iman, Pak Ari untuk informasinya dan masukannya. Semoga kami juga bisa memperbaiki temuan-temuan ini dan melaksanakan sesuai dengan aturan. Dan kami Terima kasih sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Terkait saya akan menjelaskan terkait dengan pasal 606 tentang KUHP baru
pasal ini mengatur tentang penerimaan hadiah atau gratifikasi oleh pejabat atau penyelenggara negara. Secara substansi pasal ini memang merupakan pengertian dan penyederhanaan dari ketentuan gratifikasi yang sebelumnya terdapat dalam pasal 12B Undang-Undang 1 tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Poin penting dalam pasal 606 tentang ini yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, objek penerimaan ini pemberian atau janji. Hal ini disebut gratifikasi. Untuk unsur yang melawan hukum, gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap. Nah, unsur melawan hukum dari gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, terutama pengawas ketenagakerjaan yang rentan sekali akan mengalami hal-hal tersebut terkait dengan penugasan di lapangan, baik dalam pengawasan, pemeriksaan maupun pengujian baik norma kerja maupun norma kerja yang ada di perusahaan. Adapun kewajiban kita bisa dapat melaporkan dari gratifikasi tersebut. Dalam hal ini mungkin KPK ya, itu mungkin barangkali nanti ada unsur gratifikasi di situ dan terkait dengan pelaporannya barangkali juga ada poin-poin yang bisa kita tempuh. Karena KUHP baru ini berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2006, saat ini sedang menjadi proses harmonisasi melalui Undang-Undang 1 tahun 2002 tentang penyesuaian ketentuan dalam pelaporan perundangan dan pemeriksaan. Potensi sebelum undang-undang penyesuaian ini sebelumnya mengintegrasikan aturan tentang risiko tumpang tindih antara KUHP baru dengan pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Cakupan pemberian dalam arti luas mungkin mengalami perluasan dibanding luasan lama di undang-undang tersebut. Mungkin pasal 6 KUHP yang baru ini penerapannya wajib berkaitan dengan penyesuaian Undang-Undang 1 tahun 2006 untuk menghindari kesalahan penerapan. Untuk itu kami menghimbau kepada rekan dan sejawat maupun yang terkait dengan pelaksanaan tugas di lapangan, mungkin hal ini perlu sangat diperhatikan dengan adanya suap maupun gratifikasi, perasaan jangan sampai dilakukan kepada pihak terkait. Kita para tim negara sudah dibekali oleh surat tugas, sudah dibekali oleh perjalanan dinas, dan dibekali ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan sebisa mungkin. Kita jangan sampai menerima terkait gratifikasi. Itulah yang
kami sampaikan, mudah-mudahan rekan-rekan maupun saya yang lainnya termasuk Jawa juga bisa mengerti dan memahami tupoksi kita memang rentan sekali terkait dengan hal tersebut. Cuma saya ingatkan kembali jangan sampai terjadi. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.